saya Amelia Damayanti, NIM 18053 dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Di sini, di video kali ini saya bakalan memberikan beberapa pemeriksaan fisik atau pemeriksaan fisik atau pengkajian fisik mengenai hal-hal yang perlu dikaji pada lansia. Itu ada 7 yang bakal saya lakukan. Yang pertama ada pengkajian umum, terus kemudian ada pengkajian kemandirian atau KATS, kemudian ada pengkajian spiritual, terus ada pengkajian depresi, intelektual, seperti itu. Terus juga ada pengkajian tentang resiko jantung. Jadi jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Damayanti dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Di sini saya bertujuan ingin melakukan wawancara sedikit saja secara umum mengenai keadaan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Ya, baik Bapak. Nanti mungkin waktunya bisa berdurasi sangat lama, ada 7 kali wawancara. Ini yang pertama nanti mungkin ada 15 menit. Jadi nanti Bapak saya akan tanyai beberapa hal, mohon dijawab dengan sejujurnya dengan keadaan Bapak yang alami. Ya. Baik Bapak, kita mulai deh. Sudah siap deh? Ada pertanyaan terlebih dahulu Bapak? Enggak ada. Oh, enggak ada, baik. Bisa tolong sebutkan nama lengkap Bapak? Agung Supriyanto. Oh iya, panggilannya Bapak Agung ya? Jenis kelamin laki-laki. Tempat tanggal lahirnya Bapak? Surabaya. Ya. 4 Mei. Ya. 1968. Oh, berarti usianya 53 nih? Ya. Pekerjaannya Bapak? Pegawai. Pegawai. Status perkawinan? Nikah? Nikah. Alamat rumahnya Bapak? Selain Himalaya. Iya. Kanan. Iya. Nomor 13. Ya. Terus tempat tinggalnya ini rumah sendiri, rumah sendiri. Agamanya Islam juga Pak ya? Sukunya suku Jawa. Jawa. Pendidikan terakhirnya Bapak kalau tahu? Sarjana. Sarjana. Bapak sudah pernah ikut tes golongan darah kalau boleh tahu? Ya. Pernah. Oh, pernah. Golongan darahnya apa Bapak? Oh. Lanjut ya Bapak. Punya hobi Bapak? Bisa tahu sebutkan hobinya apa? Hobinya olahraga. Ya, jalan-jalan. Sepeda. Untuk Bapak punya jaminan kesehatan ya? Kayak BPJS kayak gitu. Ya. Apa Bapak? BPJS kesehatan ya. Kasih. Kalau sumber biaya hidup Bapak sendiri nih yang kerjanya ya? Dia membiayai diri sendiri. Sama ya, ini juga. Kalau boleh tahu tanggung jawabnya mungkin Bapak istrinya Ya, istrinya. Oh, istrinya. Ya. Siapa namanya Bapak? Eka Yulianusih. Hubungannya istri nggih. Iya. Alamatnya sama. Sama. Oke, lanjut ya Bapak. Tadi nama istrinya sudah di Bapak ya. Jumlah anaknya berapa Bapak? Dua. Jumlah cucu ada Bapak? Enggak ada. Oh, masih belum. Terus jumlah anak sama keluarga yang tinggal di satu rumah ada berapa? Di satu rumah ada berapa orang? Ada 4. Oh, ada 4 orang. Riwayat pekerjaan Bapak kerjanya di mana? Jadi guru. Oh, guru. PNS gitu Bapak. Mulai kapan Bapak jadi guru? 1996. Lanjut di Bapak, kalau saya boleh tahu riwayat penyakit demam Bapak ada atau enggak, kayak kencing manis, kanker, asma? Oh, gitu. Semoga tidak ada. Terus Bapak sendiri punya riwayat alergi obat-obatan mungkin? Enggak. Atau makanan kayak udang? Enggak ada. Alergi udara mungkin, dingin,
tanya ya Pak ya, perihal rumah Bapak gitu, analisis tempat tinggalnya. Nah, lantai di rumah Bapak itu bahannya apa? Keramik, tanah, kayu, Ya, atau keramik. keramik. Terus sumber penerangannya cukup atau tidak Cukup. ada? Ventilasinya ada nggak Pak? Ada. Sumber air bersih? Ada. PDAM ya. Kamar mandinya gimana Bapak Mas? Klosetnya itu jongkok atau duduk? Duduk. Oh, duduk. Oh, oke. Terus Bapak pernah ikut kayak imunisasi kayak meningitis, pneumonia? Enggak, tadi. Selama ini Bapak mengalami masalah kesehatan atau kayak pernah menderita kayak tekanan darah tinggi, diabetes, stroke, atau penyakit lainnya Bapak mungkin? Nggak ada. Nggak ada gitu. Pernah menjalani proses operasi Bapak selama ini? Nggak. Nggak. Rawat inap mungkin di rumah sakit, puskesmas? Nggak ada. Nggak ada. Selama ini Bapak pernah konsumsi obat yang diminum secara teratur nggak dalam jangka waktu yang lama mungkin? Nggak. Oke. Terus kebiasaan minumnya teratur gitu Bapak mungkin? Iya. Minum air putihnya teratur. Iya. Tidak merokok gitu? Tidak. Oke. Latihan fisiknya Bapak teratur atau tidak? Biasanya berapa kali seminggu? Seminggu ya sekali, 2 kali gitu aja. Terus pola makannya teratur tidak Bapak? Pagi, Teratur. siang, malam? Iya. Gitu. Pagi siang malam. Oh, gitu. Terus itu menunya bermacam-macam, misalnya kayak lengkap ada karbohidrat, protein, seratnya, atau kadang Ya. cuma karbohidrat sama Nah, yang lengkap. seperti 4 sehat itu aja. Empat sehat lima sempurna ya. 5 Lima sama air limanya. putih. Wah, ya. Keluhan saat ini ada Bapak mungkin banyak pikiran atau insomnia atau kayak gimana Bapak mungkin? Keluhan saat ini? Kelihatan. Oke. Lanjut ya. Kalau boleh tahu Bapak berat badannya berapa? Berat badannya 75-an. 75. Terus tingginya Bapak? 170. 170. Saya hitung bentar ya Bapak untuk mengetahui indeks massa tubuhnya. Nah, silakan. Oh, ditemukan bahwa indeks massa tubuh Bapak itu 25,95. Nah, itu sudah masuk klasifikasi status gizinya itu gemuk alias kelebihan berat badan Bapak. Oh, kamu ya? Iya. Iya. Ya pokoknya Jadi- sehat lah. Sehat. Jadi nanti bisa lebih rutin latihan fisiknya Bapak, olahraganya mungkin jalan pagi gitu. Ya, iya sudah itu Pak, pagi. Oh, gitu. Sepeda, tapi ya makanya tetap ya sehat. Iya. Ya, sudah Berapa? Bapak. Hasilnya tadi 120/70. Oh iya. Normal Normal ya. ya. Oke. Lanjut ke yang kedua itu nadinya. Ini sih Bapak. Oh, 72 per menit masih normal nih Bapak. Iya. Oke. RR-nya 20 tadi Bapak, masih normal juga. Lanjut ke Bapak ya. Bapak masih
pernah ngerasain nyeri akhir-akhir ini atau tidak? Enggak. Buatan gitu. Oke, lanjut ke pemeriksaan fisiknya. Bapak mungkin ada gangguan penglihatan plus minus? Plus ya, satu lagi ya Pak ya. Iya. Oke, mungkin gangguan pendengaran ada Bapak? Iya, enggak ada. Buatan hidung mungkin, Iya. tenggorokan, Tidak. mulut, gigi, buatan. Lehernya ada benjolan atau tidak Bapak? Mungkin ada. Buatan. Terus alat geraknya masih berfungsi nggak Bapak ya? Bergerak lancar, maksudnya nggak ada hambatan berjalan. Iya. Oke. Jadi Bapak pengkajian pertamanya sudah selesai ya tadi. Kesimpulannya IMT-nya Bapak tadi hasilnya itu gemuk G 25,95. Terus nadinya tadi normal. Terus TTV-nya tadi normal 120/70. Kemudian RR-nya juga pernafasannya juga normal 20. Gitu ya Bapak ya. Sekarang lanjut ke wawancara kedua nih Bapak ya. Lanjut ke wawancara kedua nih Bapak. Ini tuh tujuannya untuk mengetahui kemandirian Bapak gitu. Jadi Bapak nanti bisa tahu nilai kemandirian Bapak dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti itu. Bisa dimulai Bapak atau ada yang mungkin ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan Bapak? Oke, lanjut ya Bapak. Pertanyaan pertama, Bapak itu kalau mandi itu mandiri atau tergantung pada orang lain, maksudnya dibantu gitu? Mandiri nih. Terus untuk berpakaian Bapak mandiri atau ke kamar mandi mungkin? Mandiri. Terus kalau berpindah tempat, misal dari tempat tidur mau keluar atau mau kamar mandi, mandiri. Untuk ke kamar mandi Bapak BAB atau BAK mandiri? Mandiri. Makan mengambil sendiri atau sendiri? Oke, berarti ini kesimpulannya dalam wawancara yang kemandirian ini Bapak itu dapat nilai A, atau Bapak itu mandiri dalam hal makan, habis itu kamar mandi, berpindah tempat, kamar berpakaian, kayak gitu Bapak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bapak, kajian selanjutnya. Nah ini itu wawancara untuk Bapak itu mengetahui tentang kehidupan sosial Bapak kayak gitu. Jadi Bapak dengan adanya tanya jawab setelah ini Bapak bisa mengetahui status sosial yang di lingkungan Bapak seperti apa kayak gitu. Bisa dipahami Bapak? Mulai ya Bapak? Ya. Untuk adaptasi Bapak itu puas nggak dapat kembali dengan keluarga, teman-teman gitu? Atau Bapak merasa Pas. Itu merasanya selalu, kadang-kadang, atau gimana? Selalu atau kadang-kadang? Terus partnership Bapak, mungkin teman, keluarga kalau dibicarakan sesuatu atau mengungkap masalah, Bapak selalu mencurahkan pada keluarga gitu, selalu atau kadang-kadang? Kadang-kadang. Untuk grow atau kepuasan, Bapak menerima atau mendukung keinginan untuk melakukan, keluarga Bapak menerima dalam keputusan Bapak gitu, melakukan hal ini, melakukan hal itu gitu? Ya. Selalu atau kadang-kadang? Ya kadang-kadang. Kadang-kadang. Untuk afeknya Bapak puas nggak dengan cara keluarga mengekspresikan emosi ketika mereka mencintai Bapak, nggak memberi kasih sayang kayak gitu? Selalu atau kadang-kadang Bapak merasanya? Selalu. Terus Bapak puas nggak dengan adanya waktu bisa berkumpul dengan keluarga, dengan teman-teman Bapak kayak gitu? Itu Bapak merasanya selalu atau kadang-kadang? Selalu. Sekarang nih Bapak saya jumlah dulu. Oke. Di sini nilainya Bapak itu disfungsi keluarganya
bagus nih Bapak ya. Jadi kehidupan sosial Bapak itu bagus kayak gitu. Jadi masih ada saling mendukung, memberikan kasih sayang seperti itu. Gitu. Nah, lanjut Bapak, ini tuh wawancara tentang mengetahui tingkat depresi Bapak. Jadi dengan adanya ini Bapak itu bisa mengetahui Bapak itu sedang depresi atau tidak, seperti itu. Sudah siap Bapak? Bisa dimulai? Bisa. Ada yang mau ditanyakan lebih dahulu? Ya. Jadi di sini itu ada aspek kesedihan. Nanti saya memberikan pilihan, ada 4 pilihan. Nanti Bapak pilih nomornya salah satu, nggih. Nah, di aspek kesedihan. Jadi gini, aspek kesedihan nanti saya yang bilang kalau saya sangat sedih atau tidak bahagia di waktu sekarang Bapak ini merasakan sedih atau sedang galau, atau merasa sedih atau galau, atau tidak merasakan sedih, seperti itu. Ngerti Bapak? Oh iya. Bapak sekarang sedang merasakan kesedihan atau tidak? Tidak. Tidak merasa sedih. Terus pesimisme Bapak merasa tidak pesimis atau merasa berkecil hati atau mungkin merasa tidak mempunyai apa-apa tentang masa depan, atau merasa masa depannya Bapak itu sia-sia atau tidak membaik atau menarik? Enggak, optimis aja. Oh, berarti tidak begitu pesimis atau tentang Pak. Terus untuk rasa kegagalan Bapak benar-benar merasa gagal, atau bila melihat kehidupan belakang dapat kegagalan gitu, atau tidak merasa gagal? Enggak merasa. Oh, oke. Tentang ketidakpuasan, tidak merasa puas atau menyukai tidak menyukai cara yang digunakan Bapak, atau tidak mendapatkan kepuasan dari apapun, atau Bapak tidak merasa tidak puas, alias Bapak itu merasa puas dengan kehidupan yang sudah dijalani. Oh iya, udah puas. Okay. Untuk rasa bersalah, mungkin Bapak punya rasa bersalah, merasa buruk atau tak berharga, merasa sangat bersalah atau seolah-olah sangat buruk atau tidak berharga, atau tidak merasa benar-benar bersalah saat ini, atau tentang kejadian dulu. Ada yang mana? Tidak menyukai diri sendiri Bapak? Oh enggak. Berarti tidak merasa kecewa dengan diri sendiri. Iya. Membahayakan diri sendiri? Enggak. Tidak ya, tidak punya pikiran seperti itu. Menarik diri dari sosial Bapak? Enggak. Tidak ya. Mabuk sosial itu. Iya. Keraguan-keraguan? Enggak, jangan ragu. Berarti Bapak kalau membuat putusan tidak ragu ya. Perubahan gambaran diri Bapak mungkin merasa bahwa tampak lebih buruk dari sebelumnya, atau merasa bahwa Bapak itu jelek, atau merasa bahwa ada perubahan permanen dalam penampilan Bapak mungkin, atau khawatir bahwa Bapak itu tampak tua atau tidak menarik lagi? Enggak, bisa sudah apa adanya kan. Oh iya. Dijalani aja. Terus untuk kesulitan kerja mungkin Bapak? Enggak ada. Tidak ada. Terus keletihan Bapak tidak merasa lelah, atau merasa lelah, sangat lelah mungkin? Ya, haruslah kerja ya lah. Untuk saat ini? Saat ini ya enggak ini. Tidak. Anoreksia tidak ya Bapak? Nafsu makannya tidak buruk kan? Enggak. Oke. Saya hitung dulu ya Bapak ya. Oh. Depresi tidak ada Bapak. Jadi penilaiannya mendapatkan 1 angka saja, yang berarti depresinya tidak ada, seperti itu. Jadi Bapak tidak merasakan depresi. Seperti itu. Ini selanjutnya penilaian mengenai fungsi intelektual Bapak. Kayak gitu Bapak. Bisa Bapak bersedia gitu? Pertanyaannya cuma 10 gitu, dikit banget. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, mulai ya Bapak. Kalau boleh tahu, saya mau tanya tanggal berapa hari ini Bapak? Tanggal 26. Di hari apa sekarang Bapak? Hari Rabu. Hari Rabu ya.
Apa nama tempat ini Bapak? Ini ada di Iya. lokasi mana? Perumahan Rumah nih Bapak, rumah Rumah, ya. pribadi. Alamatnya tadi di mana Bapak ini? di Himalaya Ya, Gang ya. 6 Ya. Umur Bapak saat ini? 53. Oke. Kapan Bapak lahir? Tanggalnya? Oh, 4 Mei 1968. Oke. Siapa Presiden Indonesia sekarang? Bapak Joko Widodo. Joko Widodo. Untuk nama presiden sebelum Bapak Jokowi siapa? SBY Susilo Bambang Yudhoyono. Yudhoyono. Bapak bisa menyebutkan nama kecil ibu Bapak? Ya, Ibu Siti. Ini pertanyaan kayak berhitung gitu ya Bapak. Coba Bapak bisa apa tidak? Kurang dari 3 dari 20 dan tetap pengurangan 3 dari setiap angka baru semua secara menurun. Bisa? Bagaimana? Kurang 3 dari 20 Ya. dan tetap pengurangan 3 dari setiap angka baru semua secara menurun. Bisa sebutkan Bapak angkanya? Ya, apa? Dari 20. Ya. 17, Oke. 14, Oke. 11, Oke. 8, Oke. 5, Oke. 2. Oke. Benar. Jadi tidak ada kesalahan ya Bapak dalam menjawabnya. Berarti fungsi intelektual Bapak utuh. Masih bagus. Begitu. Lanjut di Bapak, ini tuh tentang pengkajian atas spiritual. Jadi Bapak terhadap Tuhan Bapak seperti itu, Bapak terhadap Allah kayak gitu. Gimana spiritualnya? Bisa nggak Bapak? Nah, nanti saya ingin memberikan beberapa pertanyaan. Nanti itu pilihannya ada tidak pernah, jarang, kadang-kadang, hampir setiap hari, atau seringkali. Ini Bapak ya. Yang pertanyaan pertama, saya merasakan kehadiran Tuhan. Itu hampir setiap hari, atau seringkali? Seringkali. Seringkali, nggih. Saya mengalami koneksi dengan semua kehidupan. Itu jarang, kadang-kadang, tidak pernah, setiap hari, hampir setiap hari, atau seringkali Bapak? Hampir setiap hari. Selama ibadah atau di saat lain berkaitan dengan Tuhan, Bapak selalu mengkaitkannya dengan Tuhan? Iya. Seringkali. Saya merasakan sukacita yang mengangkat saya keluar dari keprihatinan saya sehari-hari. Bapak merasakan sukacita dan mengangkat keprihatinan sehari-hari itu kadang-kadang. Saya menemukan kekuatan dalam agama saya atau kerohanian. Itu dirasakan setiap hari, seringkali, hampir, atau kadang-kadang? Kadang-kadang. Saya menemukan penghiburan dalam agama atau spiritualitas saya. Sering. Untuk yang ketujuh, saya merasakan kedamaian batin yang mendalam. Kadang-kadang. Saya meminta pertolongan Tuhan di tengah hari kegiatan. Ya. Apa Bapak? Hampir setiap hari? Ya, hampir setiap hari. Saya merasakan kasih sayang Tuhan untuk saya secara langsung. Ya, setiap hari. Setiap hari. Aku jatuh cinta pada Tuhan. Aku jatuh cinta Tuhan kepada saya melalui orang lain. Itu kadang-kadang. Saya secara spiritual tersentuh oleh keindahan penciptaannya. Itu merasakannya Iya. setiap hari, Setiap kadang-kadang. hari. Saya merasa bersyukur atas berkah yang diberikan pada saya. Itu seringkali atau seringkali. Saya merasa tidak mementingkan diri sendiri untuk orang lain. Tidak mementingkan diri Tidak pernah. sendiri. Iya. Atau jarang, kadang-kadang. Kadang-kadang. Kadang-kadang.
Saya menerima orang lain bahkan ketika mereka melakukan sesuatu yang menurut saya salah. Iya. Kadang-kadang hampir setiap hari atau Ya kadang-kadang. Pertanyaan terakhir, seberapa dekat Anda merasa kepada Tuhan? Itu Ya. tidak sama sekali, agak dekat, atau Ya. sangat dekat? Sangat dekat. Sangat dekat. Bentar nih Bapak, saya hitung dulu. Jadi Bapak, setelah saya menghitung akumulasinya, itu jumlahnya ada 60 dan dapat disimpulkan bahwa tingkat spiritualitas Bapak itu sedang. Seperti itu. Iya. Sedang-sedang saja. Jadi Bapak, lanjut nih Bapak. Ini wawancara terakhir ya Bapak. Ini itu untuk menilai skala resiko jatuh pada klien dewasa seperti itu. Jadi nanti ada 6 pertanyaan, Bapak bisa jawab iya atau tidak ini Bapak ya. Iya. Pertanyaan pertama, apakah Bapak pernah jatuh dalam 3 bulan terakhir? Tidak. Tidak. Apakah Bapak memiliki apakah Bapak memiliki lebih dari satu penyakit mungkin? Iya atau tidak Bapak? Tidak. Bapak tidak menggunakan alat bantu atau menggunakan? Tidak. Tidak. Apakah saat ini Bapak melakukan terapi intravena seperti terpasang infus? Tidak, nggih. Bapak gaya berjalannya atau cara berpindah masih normal nih Bapak? Nah. Bapak menyadari kondisi diri Bapak sendiri nggih? Maksudnya tidak mengalami keterbatasan dayanya seperti itu. Nggih, berarti Bapak tidak beresiko. Jadi tidak apa-apa untuk saat ini. Bapak belum tentu nanti kalau umurnya nambah lagi nanti kesehatannya tetap dijaga di Bapak. Jadi kesimpulannya tadi bisa dilihat Bapak itu kemandiriannya bagus, kemudian resiko jatuhnya tidak ada, terus nadi, kemudian tekanan darah dan juga RR-nya normal, tidak ada gangguan penglihatan atau memiliki penyakit lainnya nih Bapak ya. Terus tingkat spiritualitasnya sedang, tadi juga depresinya tidak ada nih Bapak ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya insya Allah Bapak sehat-sehat saja, selalu sehat, panjang umur nih Bapak. Amin. Gimana perasaannya Bapak melakukan pengkajian dari tadi hingga sekarang? jadi tahu proses tentang dirinya gitu ya, udah tahu gimana. Jadi Bapak lanjut ke saya nantinya akan melakukan beberapa intervensi biar Bapak itu bisa lebih menghilangkan ini tuh kayak lebih ke relax aja biar nggak tegang gitu. Tadi kan kita wawancaranya banyak banget kayak gitu. Bisa Bapak? Iya. Oke. Jadi Bapak, ini itu saya akan melakukan terapi tertawa namanya. Nah, terapi tertawa ini berfungsi untuk menghilangkan stres kayak gitu, membuat hati lebih gembira lagi kayak gitu. Bisa Bapak mengikuti? Iya. Oke Bapak, ada pertanyaan terlebih dahulu? Mulai ya Bapak. Jadi kita itu bakal pemanasan dulu. Nah, pemanasannya itu tepuk tangan sambil bilang huha-huha 3 kali ya Bapak. Bisa mulai Bapak? Bisa. 1, 2, 3. Huha-huha, huha-huha, huha-huha. Dah, terus habis itu Bapak bisa ngikutin tarik nafas, buang 3 kali ya Bapak ya. Mulai Bapak ya. Tarik, buang. Lagi Bapak, tarik, buang. Sekali lagi, tarik, tahan, buang. Lanjut ke pemanasan ketiga, yaitu menggerakkan kepala ke atas ke bawah sebanyak 1 kali 8. Mulai nih Bapak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miring Bapak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah. Terus lanjut ke terapi tertawanya. Nah, saya cuma mengajarkan 3 terapi. Jadi ada terapi memaafkan, terapi tertawa bertahap, sama tertawa
murah hati. Nah ini tuh terapi tertawa memaafkan. Jadi tangannya taruh di telinga gini Bapak, terus habis itu ngomong ae sambil kakinya maju yang kanan, gantian. Yuk Bapak bisa mulai ya, 1, 2, 3. Ae 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 ae. Terus yang kedua, terapi bertahap. Jadi terapi bertahap ini ada 4 langkah. Yang pertama ada yang senyum, ringan, sedang, sama tertawa terbahak-bahak. Jadi kalau yang senyum, mulai ya Bapak, senyum berarti cuma senyum gini. Terus habis itu tertawa ringan itu kelihatan giginya, senyum kelihatan giginya. Terus tertawa sedang kayak biasanya. Terus tertawa berat atau terbahak-bahak Bapak, hahaha gitu. Terus untuk yang terakhir itu ada tertawa murah hati, itu kayak kita itu salaman, habis itu sambil tertawa. Kayak gitu Bapak. Sudah selesai, gimana perasaannya Bapak? Apa bisa memberikan tawanya Bapak atau belum? Sudah? Oke, perasaannya lebih enak, lebih rileks gitu ya Pak. Ya udah Bapak, terima kasih atas waktunya. Semoga tadi itu kita sama-sama mendapat manfaat seperti itu. Semoga panjang umur juga, sehat selalu. Terima kasih atas waktunya Bapak. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.